Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita sulit untuk bahagia. Nah, tema ini berkaitan dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang vibrasi dan tentang law of attraction. Tema ini sebenarnya kita angkat adalah bahwa terkadang banyak kita lihat orang yang mengalami kesuksesan dalam hal karir, tapi tidak mengalami namanya kebahagiaan. Jadi bagaimana masyarakat perkotaan, masyarakat modern ini, semakin dia modern, semakin dia maju, semakin dia rasional, semakin dia membutuhkan yang namanya spiritualitas. Semakin dia ingin mencari sesuatu yang ada di dalam diri dia, bukan lagi mencari sesuatu yang ada di luar dia. Mungkin ketika dia sudah banyak menemukan hal-hal yang menyenangkan di luar diri dia, dia hatinya itu, batinnya mengalami yang namanya kegelisahan, seperti seolah-olah berada di neraka. Itu banyak orang-orang masyarakat, orang-orang modern ini yang ingin menemukan kebahagiaan atau surga di dalam diri. Nah, ini akan kita bahas di situ. Bahagia itu adalah melampaui perasaan senang dan susah. Nah, seseorang dikatakan senang itu ketika dia itu mampu memenuhi setiap keinginan-keinginannya. Nah, seperti itu. Jadi ada kondisi yang kondisional ya. Jadi ketika dia punya keinginan lalu tercapai, maka dia akan merasa senang. Tapi apabila tidak tercapai, maka dia akan merasa sedih, susah. Susah adalah perasaan saat tidak terpenuhi segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini perasaan susah. Orang yang berkata aku bahagia, aku ingin bahagia, maka dia belum bahagia. Jadi orang yang mengatakan aku ingin bahagia, masih ada kata ingin di situ, maka dia belum bahagia. Nah, orang yang bahagia adalah orang yang berkata aku bahagia. Nah, karena bahagia adalah menerima realitas dirinya saat ini. Jadi ketika orang mengatakan aku bahagia, maka itu sudah terjadi pada dirinya. Tapi kalau aku ingin bahagia, berarti itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi kapan waktu yang tepat untuk kita bisa bahagia adalah saat ini, sekarang juga, bukan nanti, bukan atau sesuatu yang dulu-dulu. Seperti kita mengatakan bahwa dulu saya pernah bahagia. Nah, bukan seperti itu. Jadi bagaimana kita harus mengatakan bahwa bahagia itu adalah saat ini. Okay, next. Nah, menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah seorang pangeran ya dari Keraton Jogja yang kemudian dia ini memutuskan untuk keluar dari keraton dan memilih hidup bersama rakyat. Jadi hidup dalam kemiskinan, hidup sebagai tukang di pasar yang angkat-angkatin sayur-sayuran, menjadi kuli kasar. Gitu. Karena dia sudah merasa tidak bahagia ketika dia berada di dalam keratonnya, dalam istananya itu. Tapi ketika dia menjadi seorang yang miskin, yang menjadi orang yang hidupnya susah, pas-pasan, ternyata dia juga tidak menemukan kebahagiaan. Jadi miskin itu susah juga. Nah, barulah beliau memunculkan sebuah kesimpulan bahwa yang namanya bahagia itu ya satu, eh, senyamannya, sakpenae, jadi senyamannya, sabutuhe, sekedar memenuhi kebutuhan, seperlune, sesuai keperluan, sakcukupe, secukupnya, semestine, semestinya, sakbenere, sebenarnya. Jadi sesuatu yang serba pas itu dikatakan ciri-ciri orang bahagia. Jadi dia hidupnya ya nyaman, saya seperti ini. Jadi walaupun dia kaya, tapi kalau dia tidak nyaman, maka bisa dibilang dia tidak bahagia. Tapi kalau dia hidupnya miskin, hidupnya penuh dengan kesusahan, tapi kalau dia nyaman dengan kemiskinannya, maka dia bisa dikatakan bahagia. Nah, apalagi kalau dia kaya, dia nyaman, maka dia juga bisa dikatakan orang kaya yang bahagia. Jadi seperti itu.
dan hidupnya seperlunya, sekedar memenuhi kebutuhan. Banyak kita lihat orang-orang kaya ya, sebenarnya dia secara harta itu banyak, bisa membeli apapun yang dia mau, tapi hidupnya penuh dengan ya sekedar sebutuhnya saja. Dia makan ya sedikit, dia memakai pakaian yang harganya tidak mahal ya, tidak, bukan yang branded-branded mahal gitu ya. Tapi dia menggunakan baju-baju yang ya sederhana lah. Itu jadi itulah orang yang sudah merasa bahagia dengan kekayaannya. Dia sudah merasa ya, sekedar kebutuhan saya inilah. Jadi biar harta saya ini untuk membahagiakan orang banyak, orang-orang sekitar saya. Itu orang-orang kaya yang bahagia. Nah ini, orang bahagia belum tentu sukses. Nah, orang sukses syaratnya harus punya keinginan. Misalnya, ingin sukses dalam hal pendidikan, maka dia harus punya keinginan untuk kuliah S1, S2, S3, bahkan dia harus menjadi seorang guru besar, menjadi profesor, dia harus mengeluarkan karya-karya ilmiah yang banyak, membuat buku yang banyak. Itu kalau orang yang ingin sukses dalam hal pendidikan misalnya, ini akademik. Ada orang yang ingin sukses dalam hal bisnis misalnya, maka dia harus mengumpulkan modal yang banyak, punya karyawan, lalu dia punya kantor, lalu dia punya fasilitasnya, segala macamnya, punya rekan bisnis, segala macamnya. Maka semakin banyak keinginannya, maka dia akan semakin dekat dengan kesuksesan. Jadi syarat sukses adalah punya banyak keinginan. Sedangkan syarat bahagia adalah sedikit keinginan. Jadi ya sekedar kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan itu sesuatu yang berbeda. Kalau keinginan itu terkait dengan kemelekatan. Jadi ada suatu hal yang melekat dalam hati dia, dalam pikiran dia, suatu ambisi, suatu hasrat yang harus dia kejar. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan, ya itu tidak ada hubungannya dengan kemelekatan. Karena dia misalnya hanya butuh makan, ya makan, ya udah sekedar kenyang ya sudah cukup gitu. Ya sekolah bisa di sekolah yang murah, atau mungkin kuliahnya tidak usah tinggi-tinggi. Jadi hanya sebutuhnya dia saja. Nah, itu yang membedakan antara bahagia dan sukses. Ini menjadi sesuatu hal yang bertentangan. Bentuk keinginan yang harus dicapai orang sukses satu materi. Pangkat, pengakuan orang lain, disegani dan ditakuti orang lain. Itu adalah bentuk keinginan yang harus dicapai orang sukses. Jadi tidak bisa dikatakan sukses kalau secara materi dia serba kekurangan. Bisa juga tidak dikatakan sukses ketika seseorang itu tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, baik di kantor dia atau di pemerintahan. Itu bisa dikatakan bukan orang yang sukses secara karir. Ya. Tiga, pengakuan orang lain. Jadi kalau dia punya materi, punya mobil, punya pangkat, yang terpenting juga adalah pengakuan orang lain. Nah makanya kalau kita lihat misalnya banyak orang sudah pensiun misalnya, tapi dia masih jadi mau nyalek, masih mau jadi wali kota, masih mau menjadi pejabat, masih menjadi menteri gitu. Karena pengakuan itu juga penting. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan perlu, tapi juga kebutuhan kebanggaan atau prestis dari banyak orang. Nah itu, jadi sesuatu yang dicari orang sukses itu adalah pengakuan orang lain. Yang keempat, disegani banyak orang, itu baru orang sukses. Ketika dia duduk, dia dipersilakan duduk di depan, bahkan dia punya tempat yang khusus itu kan, VIP, ini tamu-tamu VIP, khusus pejabat, gitu. Khusus orang-orang penting, itu kan menjadi ukuran seseorang sukses. Gitu. Lalu dia ditakuti orang lain, mungkin dia punya punya pasukan atau dia punya preman-preman, dia ditakuti orang lain, dia disegani gitu. Nah, itu menjadi ukuran orang yang sukses. Oke, next. Orang sukses belum tentu bahagia. Maksudnya bagaimana? Ini ada istilah mulur mungkret. Jadi berkembang menyusut. Jadi sebuah keinginan akan bertambah bila terpenuhi dan menyusut
bila tidak tercapai. Ambil contoh misalnya ketika seseorang ini eh, ingin sukses dalam bisnis tapi gagal, misalnya kena tipu atau omsetnya tidak mencukupi atau usahanya rugi, tidak laku. Nah, itu biasanya kan mulut mungkret. Kadang berhasil, kadang tidak. Itu akhirnya membuat seseorang itu sukses tapi tidak bahagia. Atau misalnya dia sukses juga nih secara bisnisnya, tapi ketika dia melihat ada kompetitornya itu lebih sukses lagi dari dia, akhirnya dia mengalami kekecewaan. Jadi dia akhirnya mulur mungkret itu berkembang menyusut. Jadi suatu kesenangan itu bisa bisa bertambah dan bisa juga menyusut. Seperti itu. Itu mulur mungkret. Istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram. Watak manusia apabila diberikan satu ladang emas, dia ingin dua. Apabila diberikan dua, ingin tiga, baru berhenti keinginan ketika masuk ke dalam kubur. Ini hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini anak cucu Adam seperti itu karakternya. Jadi kita karakter yang tidak puas itu. Jadi ketika orang itu tidak memiliki kepuasan yang cukup ya, tidak punya rasa cukup, maka dia akan terus ingin terus. Seperti itu. Jadi dia akan terus haus seperti orang yang meminum air di lautan ya, seperti minum air asin ya. Jadi semakin dia minum, semakin haus itu. Nah, ini contoh orang yang sukses belum tentu bahagia. Next. Nah, filosofi sukses dan bahagia. Semakin sukses, semakin populer. Hilang privasi, komentar negatif, cancel culture, bully, dan tekanan publik ya. Nah, ini yang semakin sukses, semakin populer. Jadi ciri-ciri orang sukses itu kan populer. Kita lihat artis-artis misalnya, atau orang-orang pengusaha-pengusaha besar ini. Ketika dia sukses dalam karirnya, dia biasanya populer. Entah dia populer di media massa, atau dia populer di lingkungannya saja gitu, di lingkungan masyarakatnya, atau di lingkungan tempat kerjanya. Dia memiliki kepopuleran di situ. Semakin dia populer, semakin hilang privasinya. Jadi dia semakin dipantau oleh media, dipantau oleh tetangganya. Gitu. Lalu mungkin ada komentar-komentar negatif, baik itu secara langsung atau lewat para netizen ini. Dan kalau dia melakukan kesalahan yang fatal, bisa terjadi cancel culture, terjadi bully, dan tekanan-tekanan publik yang menuntut dia untuk menjadi sangat sempurna. Gitu. Nah, itu salah satu resiko orang sukses. Lalu, sukses ingin lebih baik dari sebelumnya, ingin lebih maju, ingin lebih banyak, ingin lebih bagus. Itu karakter orang sukses. Ingin lebih baik dari sebelumnya, ingin lebih maju, ingin lebih banyak, ingin lebih bagus. Kemudian bahagia. Orang bahagia itu karakternya adalah apa adanya, menjadi diri sendiri, tidak punya keinginan, menerima total apa yang diberikan Tuhan pada dia. Nah, sukses dan bahagia adalah memunculkan kesadaran paradoks, kesadaran yang kontradiktif. Itu salah satu menjadi sukses dan bahagia. Nah, jadi banyak orang yang hidupnya bahagia tapi tidak sukses. Ada orang yang sukses tapi tidak bahagia. Nah, di diskusi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa sukses tapi juga bahagia. Gitu. Jadi bukan bahagia saja tapi tidak sukses, gitu, tapi harus kedua-duanya. Maka kita dituntut untuk memunculkan kesadaran paradoks. Paradoks itu adalah kesadaran yang kontradiktif. Jadi kita harus bisa berpikir bahwa realitas di dunia ini itu sebenarnya saling kontradiktif, gitu. Saling bertentangan, saling bertubrukan. Kalau kita tahu misalnya ada konsep yin dan yang, jadi ada suatu sisi putih, ya, tapi di situ ada satu titik hitam. Jadi seputih-putihnya seseorang atau yang namanya sebersih-bersihnya seseorang itu pasti ada saja setitik cacatnya. Begitu juga orang yang sejahat-jahatnya, ya, sejelek-jeleknya dia dalam sifat dan kelakuan segala macamnya. Gitu. Tapi ada loh yang namanya
eh, sedikit titik putih di situ. Ada setitik kebaikan juga. Jadi tidak ada orang yang bersih 100%, tidak ada orang yang buruk 100%. Itu semuanya ada. Ada bagian-bagian. Gitu. Oke, next. Nah, sukses dan bahagia. Stop membandingkan kesuksesan. Tentukan kesuksesan diri sendiri. Nah, misalnya begini. Saya punya cita-cita atau keinginan untuk menjadi seorang pedagang pasar. Saya ingin berdagang di pasar, dagang sayuran, segala macam gitu. Tapi masyarakat sekitar saya atau lingkungan saya mengatakan bahwa orang sukses itu adalah yang kerja di kantoran. Nah, kalau kita fokus pada perkataan-perkataan orang-orang sekitar kita ini, maka sampai kapanpun kita tidak bahagia. Walaupun pekerjaan kita sebagai pedagang pasar itu hasilnya banyak. Hasilnya lebih lebih banyak daripada orang-orang yang kerja di kantoran. Atau misalnya kita ingin bekerja sebagai pemain sepak bola. Saya ingin menjadi atlet sepak bola. Kemudian lingkungan saya tinggal, lingkungan kampus atau lingkungan yang namanya keluarga, tetangga, bahwa sepak bola itu bukan pekerjaan itu bukan pekerjaan yang bergengsi lah. Nah akhirnya walaupun saya punya medali emas atau saya dapat piala, saya mungkin main di Asian Games, mau di Piala Asia, atau mungkin bisa bermain di luar negeri ya. Tapi kalau orang-orang sekitar kita mengatakan itu bukan profesinya orang sukses, ya, kita kan tidak akan bahagia untuk melakukan sepak bola tersebut. Nah, kita harus bisa menentukan di sini kesuksesan kita itu maunya seperti apa. Jadi bukan kita ikuti orang lain. Jadi menurut orang lain kita tidak sukses, tapi bisa jadi menurut kita pribadi itu hal yang sukses. Maka kita bisa sukses dan sekaligus kita bisa bahagia. Bahkan gagal itu, kalau kita ingin gagal, ya itu sukses. Misalnya kita punya pacar ya, pacarnya ini sifatnya tidak baik, atau tidak banyak kecocokan antara kita dengan dia. Begitu juga dengan keluarganya. Akhirnya kita putus dengan pacar tersebut. Bagi orang lain, itu gagal, hubungan dia gagal. Tapi bagi kita itu sukses, karena kita berhasil menggagalkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu jadi ukuran sukses itu harus kita sendiri yang menentukan, bukan kita ditentukan oleh orang lain. Jadi kita harus punya keinginan yang jelas dari diri kita, dan jangan keinginan kita ini diatur-atur oleh keinginan-keinginan orang lain. Artinya jangan kita hidup dari ekspektasi orang lain. Nah, berpikir paradoks nih ya, berpikir paradoks seperti itu. Lalu, sukses adalah gas, dan bahagia adalah rem. Maksudnya bagaimana? Seperti kita naik mobil atau naik motor. Kalau kita gas saja gitu, tapi kita tidak ngerem, bisa-bisa kita membahayakan diri kita dan membahayakan orang yang penumpang di kita bonceng ya. Itu akan mengalami bahaya, entah mengancam nyawa atau bisa luka-luka kalau kita hanya gas tidak ngerem. Tapi kalau kita hanya ngerem saja gitu ya, tapi tidak ngegas-ngegas gitu kan, ya tidak jalan-jalan gitu. Nah itu, sukses adalah gas dan bahagia adalah rem. Maka ada waktunya itu kita ngegas, artinya kita kejar ambisi kita. Tapi ada waktunya juga kita harus ngerem. Kita harus, ya kalau gagal ya kita terima dengan kegagalan tersebut. Ya oke lah, saya terima, saya hari ini gagal, tapi saya akan coba lagi. Oke lah, saya terima kalau eh, keinginan saya ini tidak terpenuhi, maka saya akan coba lagi. Ya mungkin hari ini saya gagal dalam percintaan misalnya, tapi saya terima gitu, dan saya akan coba cari lagi. Jadi ada gas, ada rem. Nah kalau dalam
Islam ya, umat Islam ya misalnya, itu kan ada sholat 5 waktu, ada subuh, ada zuhur, ada yang namanya asar, maghrib, isya, itu sebenarnya ada waktu-waktu yang untuk kita ngerem. Jadi misalnya subuh kita berangkat kerja, kita macet-macetan, lalu kita mungkin sampai kantor, kita dimarahin atasan segala macam, lalu kita banyak kerjaan yang menumpuk atau segala macamnya. Sampai waktu azan, misalnya azan zuhur, ya udah kita rehat sebentar. Kita pasrahkan semua ambisi kita, kita hilangkan, kita lepaskan seluruh kegundahan-kegundahan kita, gitu. Kita serahkan kepada Tuhan, gitu, pada Allah lewat sholat itu. Jadi sebenarnya tujuannya ibadah 5 waktu itu yaitu agar kita selain ngegas ya kita tahu waktunya ngerem gitu. Seperti handphone ya, kalau tidak dicas terus kan lama-lama baterainya habis. Tapi kalau dicas terus, ya lama-lama baterainya panas gitu, atau gelembung. Nah itu jadi harus ada keseimbangan di sini. Jadi harus kita bisa berpikir paradoks. Ada waktunya kita mengejar, ada waktunya kita pasrah, ada waktunya kita menggebu-gebu, kita meniru orang, tapi ada waktunya kita untuk cool down itu, untuk kita untuk menjadi diri kita sendiri lah, agar kita bisa bahagia. Maka kita sukses bisa dan bahagia bisa. Ketika Anda merasa gundah dan stres saat mengejar keinginan Anda, lepaskan sejenak. Syukuri dulu apa yang ada. Terima, setelah tenang, barulah gas kembali. Nah, itu jadi, itu pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam ibadah kita. Kalau sahabat-sahabat yang menonton di diskusi sebelumnya, ada penjelasan tentang zona force dan zona power. Jadi zona force itu adalah bagaimana kita menggunakan kesadaran penuh dan tenaga penuh untuk mengejar sesuatu. Yang sesuatu itu bisa jadi lari dari kita. Akhirnya muncul yang namanya kesombongan. Kalau berhasil kita akan mengalami kesombongan, bangga. Lalu mungkin akan muncul dendam ketika tidak berhasil. Muncul kemarahan ketika tidak berhasil. Muncul namanya rasa apatis, berasa diri ini salah. Lalu muncul rasa minder, malu ketika sesuatu yang kita inginkan tidak berhasil terus. Nah itu ketika seseorang terus berada pada wilayah force, zona force, maka dia itu mungkin sukses, mungkin berhasil, tapi dia biasanya sakit-sakitan, dia mungkin merasa lelah, mungkin dia menjadi orang yang temperamen dan memiliki sifat-sifat buruk lainnya gitu. Ketika dia fokus di zona force itu yang hanya mengandalkan perasaan-perasaan tadi itu, seperti marah, bangga, dendam, apatis, atau malu. Tapi ada zona power. Zona power ini adalah zona di mana rezeki itu, ya, rezeki itu bukan kita kejar, tapi kita jemput. Kita jemput. Nah, kemudian bisa jadi juga hal yang kita kejar ini tidak kita kejar, tapi dia datang sendiri menghampiri kita. Nah, jadi kalau kita berada pada zona power. Nah, seperti apa itu? Yaitu sifat yang berani. Kita berani mengambil resiko, berani berbeda, berani memperjuangkan idealisme kita. Itu orang yang berada pada zona power. Kemudian ada namanya netralitas. Kita menghindari untuk konflik dengan orang. Bahkan kita menghindari kompetisi. Kita fokus saja berkreasi dan tidak memikirkan kompetitor kita. Jadi sifatnya netralitas. Lalu kemudian ada namanya optimis. Nah, di atasnya lagi ada namanya cinta. Cinta itu adalah perasaan belas kasih, perasaan memaafkan, perasaan ingin menolong orang lain, ingin memelihara sekitar kita. Kalau perasaan itu muncul, maka vibrasi kita akan menjadi positif. Nah, itu akan membuat kita ini bukan mengejar impian, tapi menjemput impian. Ada lagunya Club Project ya. Kemudian ada tingkatan yang atas itu kedamaian. Jadi kita harus memiliki kedamaian. Dan terakhir adalah pencerahan. Nah, kalau kita fokus pada zona power, tadi itu yang disebut dengan berani, netralitas, optimis,
cinta dan juga sukacita. Sukacita itu adalah tidak senang melihat orang senang, ya kan? Bukan susah melihat orang senang, bukan. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian kita memiliki kedamaian di batin, dan yang terakhir adalah pencerahan. Kita mampu memahami tentang hakikat kehidupan. Nah, itulah orang-orang yang dia sukses dan dia bahagia. Bahkan kalau kita tahu dalam teorinya law of attraction, ada orang yang dia ini sudah kerja keras tapi tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau dia dapat tapi susah gitu. Tapi ada orang yang dia tidak mencari kerja, tapi kerjaan itu datang terus meminta dia gitu. Jadi dia ditawari kerja, bahkan ditanya mau gaji berapa. Itu ada orang-orang seperti itu. Nah, itu ternyata bahwa orang yang punya keinginan itu akan kalah dengan orang yang punya keyakinan. Nah, keyakinannya sangat penting gitu. Kalau kita kemarin belajar tentang teori law of attraction, gitu. Ambil contoh misalnya, ketika orang ingin punya badan yang bagus, bisa berotot, gitu, dari gendut, gitu, gemuk, ingin kurus, tapi dia hanya fitness-fitness, lari-lari saja, gitu. Mungkin dia akan susah untuk membentuk tubuhnya yang dia inginkan, gitu. Karena dia hanya menggunakan tenaga dia. Tapi kalau dia menggunakan visualisasi, misalnya dengan dia membayangkan bentuk tubuh dia yang seperti itu, lalu dia yakin bahwa dia bisa membentuk itu, kan, dia punya keteguhan hati, dia imajinasikan di kaca atau di mana di pikiran dia, ini bentuk tubuh saya seperti ini. Maka ketika dia fitness, olahraga, itu bisa lebih cepat terwujud itu dibanding orang yang hanya mengandalkan tenaga saja. Tuh. Nah, itu orang yang hanya menerima tapi tidak punya keinginan, maka akan langgeng dengan kemiskinan. Jadi hanya menerima saja gitu. Hanya ya saya sudah cukup lah dengan segini. Banyak tuh orang-orang seperti itu kan. Jadi ditawarin peluang-peluang tidak mau diambil karena ya merasa dia ya sudah nyaman dengan kehidupan saya saat ini. Antara nyaman atau menyerah gitu. Atau merasa apatis, merasa tidak, ya diri dia tidak sanggup, atau lebih banyak menyalahkan diri dia gitu. Kita tidak tahu gitu. Kita harus tahu kapan waktu mengejar keinginan dan kapan waktu melepaskannya sejenak lalu menerima. Jadi kalau misalnya kita berikhtiar tapi tidak berhasil, ya sudah, kita terima. Bisa jadi sesuatu yang kita kejar itu bukan bukan yang diinginkan Tuhan untuk kita, ya, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang jalan dari gagal kita di situ, kita punya jalan tempat lain gitu, yang lebih baik gitu. Maka kita terima saja gitu. Walaupun kita sudah merasa berdoa saya sudah maksimal, usaha saya sudah maksimal. Kan banyak orang yang gagal di Indonesian Idol, ya kan? Gagal di kompetisi-kompetisi, tapi ternyata kayak cakrakan kemarin bisa masuk ke apa namanya American Got Talent gitu, bisa sampai ke sana gitu, bisa ke luar negeri gitu. Walaupun dia mengatakan bahwa saya pernah gagal di Indonesian Idol, pernah gagal di acara dangdut-dangdut yang di Indonesia itu, tapi ternyata begitu dia bisa menerima, ya ada waktunya, tempat yang terbaik buat dia. Nah, lalu sholat tadi sudah saya bilang ya, sholat adalah contoh waktu yang cocok untuk sejenak melepaskan keinginan duniawi dan menerima. Selesai sholat barulah bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Nah, ini kalau kita tahu dalam sholat Jumat, ya, kalau hari Jumat, maka berhentilah berniaga, berhentilah untuk berdagang, ya, atau bekerja. Lalu kita sholat Jumat. Tapi setelah selesai kamu melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia-karunia Allah yang sudah ada gitu. Jadi kita membutuhkan namanya keharmonisan antara pikiran dan batin gitu. Kalau kita ingin sukses dan bahagia, jadi pikiran kita harus perlu istirahat dan kita harus keluarkan apa namanya kerja batin. Jadi ya, zikir, sholat, berdoa, atau tadarus dan segala macamnya. Nah itu jadi kita akan mendapatkan keseimbangan di situ. Jadi kita sukses ya kita bahagia. Seperti itu. Next. Oke, cukup. Kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab.